Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Sutari. Saya dari jurusan Tadris IPA. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul pembelajaran IPA tentang objek IPA dan pengamatannya. Oke, baik, di sini saya menampilkan modul pembelajaran IPA yang saya buat. Saya mengambil materi objek IPA dan pengamatannya pada kelas 7 semester 1. Di bab pertama, yaitu pendahuluan, materi pembelajarannya yaitu objek IPA dan pengamatannya. Yang kedua, petunjuk modul. Bisa dibaca, pertemuan pertama itu kerjakan modul pada pertemuan pertama. Yang kedua itu pertemuan kedua, kerjakan modul pertemuan kedua dan lihat video pembelajaran yang pertama. Sedangkan yang ketiga, pertemuan ketiga, kerjakan modul pada pertemuan ketiga. Yang keempat, setiap modul dikerjakan dan dikumpulkan seminggu setelah menerima tugas. Kompetensi dasar. Pada 3.1 menerapkan konsep pengukuran sebagai besaran dan menggunakan satuan standar. Pada 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari modul dan video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama pada pertemuan pertama menjelaskan 3 buah komponen keterampilan proses penyelidikan IPA. Yang kedua, menjelaskan 3 buah kegunaan mempelajari IPA. Yang ketiga, menentukan suatu buah objek yang dipelajari dalam IPA. Yang keempat, menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengomunikasikan hasil. Selanjutnya pada pertemuan kedua, menjelaskan pengertian pengukuran dengan tepat, menentukan 3 buah contoh hal yang dapat diukur, menentukan 3 buah contoh hal yang dapat diukur. Yang pertama, pada yang kedua itu besaran, dan yang ketiga itu bukan besaran. Yang keempat, menjelaskan perbedaan antara satuan baku dan tidak baku. Yang kelima, menjelaskan alasan penggunaan satuan baku dan suatu pengukuran. Yang keenam, mengkonversikan suatu buah satuan dalam sistem internasional. Yang ketujuh, menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengomunikasikan hasil. Yang kedelapan, melakukan pengukuran dan satuan tidak baku. Pada pertemuan ketiganya, menjelaskan pengertian besaran pokok dengan tepat. Kemudian menentukan 7 buah macam besaran pokok pada satuannya. Kemudian menjelaskan pengertian besaran turunan dengan tepat. Selanjutnya menyebutkan 5 macam besaran turunan beserta satuannya. Menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengomunikasikan hasil. Melakukan pengukuran besar-besaran, panjang, masa, waktu, dan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan pengukuran besaran turunan sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mendapat beberapa sumber pelajaran dari buku siswa, dari buku guru, dan beberapa dari internet. Selanjutnya bab 2, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama, uraikan singkat materi pembelajaran. 3 keterampilan proses penyelidikan IPA antara lain pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Pengamatan menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Selanjutnya membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kemudian, yang terakhir, mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal ini dikomunikasikan termasuk data yang disajikan,
dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Selanjutnya, tugas atau tagihan. Kemudian, lembar kerja. Di sini sudah terdapat gambar. Sediakan satu buah gelas mineral, satu buah spidol hitam, satu buah kertas tisu, air mineral secukupnya. Potong kertas saring atau kertas tisu dengan ukuran 4 cm dikali 12 cm. Gambarkan atau beri garis dengan spidol hitam dari ujung kertas saring. Ambil beker gelas atau gelas beker air mineral isi dengan air setinggi 1 cm. Buatlah perkiraan apa yang akan terjadi pada garis hitam tersebut. Setelah kertas saring atau kertas tisu dicelupkan beberapa saat dan kemudian celupkan kertas saring atau kertas tisu ke dalam air dengan posisi garis berada sedikit di atas permukaan air. Amatilah perubahan yang terjadi pada kertas saring atau kertas tisu dan garis hitam. Catat hasil pengamatanmu. Dari percobaan yang telah dilakukan, buatlah laporan praktikum yang sederhana meliputi judul percobaan, tujuan percobaan, dasar teori, alat dan bahan, hipotesis, langkah kerja, hasil pengamatan, pertanyaan, jawaban, dan kesimpulan. Selanjutnya, kegiatan belajar pertemuan kedua. Di sini lebih menguraikan singkat materi pembelajaran yang akan diajarkan. Bisa dilihat di sini contoh satuan tidak baku, misalnya jengkal, depa, hasta. Di sini juga terdapat gambar dari jengkal, depa, dan hasta. Bisa dilihat. Demikianlah hasil modul yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.